Assalamualaikum sahabat KS, saya Dr. Ati. Di sini saya akan berbagi pengetahuan mengenai kulit berminyak. Jadi, kulit berminyak itu adalah kondisi di mana kelenjar sebasea menghasilkan sebum yang berlebihan. Sebenarnya sebum sendiri itu normal buat wajah, yaitu berfungsi untuk melembabkan wajah. Tapi kalau berlebihan, maka bisa menimbulkan jerawat. Jadi, pada wajah yang berminyak, biasanya dijumpai wajahnya sangat lengket, kemudian mengkilap. Lalu, pori-porinya besar, komedonya banyak, dan mudah muncul jerawat. Jadi, penyebab dari kulit berminyak ini ada banyak. Yang pertama adalah genetik. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ayah atau ibu yang memiliki kulit berminyak, maka teman-teman juga akan cenderung memiliki kulit yang berminyak juga. Kemudian usia. Nah, kulit yang berminyak ini lebih sering dijumpai pada usia belasan tahun sampai dewasa muda. Kenapa? Karena pada usia 40 tahun, jumlah kolagen kita akan menurun. Nah, itu yang membuat aktivitas dari kelenjar minyak menurun juga. Nah, yang ketiga adalah cuaca. Pada orang-orang yang berada pada cuaca panas, maka kulitnya cenderung dehidrasi. Nah, itu yang bikin kelenjar minyak semakin banyak mengeluarkan minyaknya. Yang keempat adalah pori-porinya besar. Semakin besar pori-pori, maka semakin banyak pula minyak yang akan diproduksi. Nah, yang kelima adalah salah pilih skincare. Nah, teman-teman di sini pasti pernah membeli suatu produk yang di iklan itu bagus, tapi ternyata setelah dipakai sama kulitnya nggak cocok, nggak sesuai sama yang di iklan. Nah, barangkali teman-teman salah pilih skincare. Kalau memang kulit teman-teman ini sifatnya yang berminyak, maka pilihlah produk yang memang berbahan asam salisilat dan hindari produk yang menggunakan bahan asam glikolat. Kemudian yang keenam adalah berlebihan merawat kulit. Maksudnya berlebihan di sini adalah misalnya teman-teman cuci muka sebanyak 4 kali. Itu nggak boleh, karena itu bisa menimbulkan kulitnya menjadi dehidrasi. Nah, kalau kulit dehidrasi, maka respon tubuh untuk membuat kelembaban kulit yang berlebihan, yaitu dengan produksi minyak yang banyak juga. Yang ketujuh adalah tidak pakai pelembab. Nah, teman-teman di sini sering keliru nih, walaupun kulitnya berminyak, tetap wajib pakai pelembab loh. Jadi pelembab ini kan fungsinya untuk melembabkan kulit. Jadi kalau kita udah pakai pelembab, maka kelenjar minyaknya pun akan menurunkan produksi minyak itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah hormon yang tidak seimbang. Ini biasanya terjadi pada orang dengan kondisi hamil atau premenopause, postmenopause, atau premenstruasi. Nah, jadi faktor resiko yang bisa menyebabkan kulit berminyak itu adalah yang pertama, konsumsi susu yang berlebih. Jadi susu ini atau produk olahan susu bisa merangsang kelenjar minyak untuk memproduksi minyak yang berlebih. Yang kedua adalah stres. Kalau misalnya kita lagi banyak pikiran, lagi ada masalah, itu hormon kortisol kita meningkat. Nah, peningkatan dari hormon kortisol ini bisa meningkatkan aktivitas dari kelenjar minyak. Jadi otomatis produksi minyaknya juga akan berlebihan. Yang ketiga adalah make up yang tebal. Jadi kalau misal kita lagi make up yang tebal, itu pori-porinya akan tersumbat. Nah, itu kan bisa bikin dehidrasi kulit. Itu akan menimbulkan kelenjar minyak, jadi memproduksi minyak yang berlebihan. Yang keempat adalah kurang minum. Ini juga kaitannya dengan
Jadi teman-teman, kalau misal masih bisa merawat kulit yang berminyak secara baik, teman-teman nggak perlu ke dokter. Terus kapan sih ke dokter? Jadi kalau misal teman-teman sudah punya jerawat, atau kulitnya lebih sensitif, atau kulitnya meradang, itu wajib ke dokter ya. Jadi perawatan yang tepat untuk kulit berminyak adalah cuci muka sebanyak 2 kali, kemudian gunakan toner. Nah, toner ini berfungsi untuk membersihkan, mengecilkan pori-pori, serta melembabkan kulit. Kemudian gunakan pelembab, gunakan produk yang bebas minyak, pakai rutin masker yang berbahan dasar lumpur karena masker ini bisa menyerap minyak. Kemudian pakailah make up yang ringan. Jadi kalau pada kulit berminyak, teman-teman bisa treatment chemical peel, laser, atau mesoterapi. Jadi kunjungi klinik kecantikan terdekat. Sekian informasi dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.